Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan kelompok dari mata kuliah Arsitektur Enterprise akan membawakan presentasi yang berjudul Perancangan Enterprise Arsitektur pada PT Carrefour Indonesia pada fungsi sales dan marketing menggunakan TOGAF ADM, Design of Enterprise Arsitektur. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Sapana Arsila Rahmaini dengan NIM 1920791. Kemudian ada Muhammad Zul Ammar dengan NIM 1920504. Selanjutnya yang terakhir ada Vicky Perwira Susana dengan NIM 1920637. Pendahuluan, Transmart Carrefour adalah sebuah perusahaan retail di Indonesia yang merupakan pemilik dari jaringan supermarket Carrefour. Carrefour adalah pelopor yang mengenalkan konsep hypermarket dan menyediakan alternatif belanja baru di Indonesia. Saat ini PT Trans Retail dengan brand Transmart, Carrefour, dan Groserindo menawarkan konsep one-stop shopping yang menawarkan lebih dari 40.000 produk. Transmart Carrefour menjadi salah satu pilihan berbelanja yang berinovasi dengan menggunakan konsep belanja modern. Manfaat penelitian dari penelitian yang kami lakukan, yang pertama dapat mengakomodasi segala macam kebutuhan perusahaan yang terdiri dari berbagai macam perspektif seperti manajemen keuangan, produksi, sumber daya, dan lain sebagainya. Yang kedua, meningkatkan keuntungan dari sisi finansial, waktu, maupun fleksibilitas layanan terhadap pelanggan. Yang ketiga ada meningkatkan kapasitas dan kualitas terhadap barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Selanjutnya presentasi akan dilakukan oleh partner saya. Landasan teori, Carrefour. Carrefour ialah sebuah kelompok supermarket internasional berkantor pusat di Prancis. Carrefour adalah kelompok retail kedua terbesar setelah Walmart. Gerai Carrefour pertama dibuka pada tanggal 3 Juni 1957 di Annecy di dekat sebuah persimpangan. Dalam kurung Carrefour dalam bahasa Prancis. Yang kedua ada TOGAF, The Open Group Architecture Framework, merupakan sebuah framework yang dikembangkan oleh The Open Groups Architecture Framework. Pada awalnya TOGAF digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika, namun seiring berjalannya waktu, TOGAF mulai digunakan dalam berbagai bidang seperti industri manufaktur, perbankan, dan pendidikan. Yang ketiga, TOGAF ADM. TOGAF itu sendiri adalah ADM, dalam kurung Architecture Development Method. Segala macam perencanaan dilakukan dengan perulangan dan berkelanjutan sehingga dapat menciptakan nilai organisasi yang lebih baik dari sebelumnya. TOGAF ADM. TOGAF adalah sebuah framework yang dapat digunakan dalam mengembangkan sebuah arsitektur bisnis maupun teknologi yang sebelumnya sudah atau belum ada guna menciptakan sebuah nilai baru yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Tahap persiapan. Fase ini adalah fase persiapan yang digunakan sebagai pendefinisian prinsip arsitektur menggunakan TOGAF ADM yang terdiri dari WHO, What, Why, dan Where. Dari prinsip ini akan menghasilkan artefak prinsipal katalog. Tujuan dari fase ini adalah untuk mengetahui kapabilitas arsitektur yang sesuai dengan perusahaan. Nomor 1, arsitektur, bisnis arsitektur. Prinsip yang pertama, mengedepankan produk yang sangat berkualitas. Yang kedua, mengedepankan pelayanan yang baik dan berkualitas. Yang ketiga, meningkatkan operasi penjualan dan pemasaran berbasis IT. Deskripsi yang pertama memberikan hak kepada karyawan dengan memberi intensif yang sesuai dengan intensif daerah dan memberikan intensif lebih jika karyawan bekerja sudah lewat dari jam kerja biasanya. Yang kedua, untuk mengadakan kualitas pekerja perusahaan mengadakan pelatihan kerja untuk karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan menyediakan semacam pelatihan sertifikasi, misalnya Microsoft Office Certification. Yang ketiga, menerapkan teknologi dan aplikasi yang dapat mendukung proses pengelolaan dan pengoperasian penjualan dan pemasaran di perusahaan seperti survei pelanggan berbasis aplikasi, aplikasi rekap data, hasil penjualan, dan lain-lain. Yang kedua, data arsitektur. Prinsip yang pertama, integrasi data.
Yang kedua aset data, yang ketiga keamanan data, dan yang keempat data dapat diakses. Deskripsi yang pertama adanya integrasi data antara pengguna dengan pengguna lain untuk mendukung proses bisnis. Deskripsi yang kedua, data adalah aset penting bagi divisi sales and marketing yang perlu dikelola dengan baik dan dijaga kerahasiaannya. Deskripsi yang ketiga menjaga keamanan data agar data tidak mudah diakses. Deskripsi yang keempat, data dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dari Yogya Group, khususnya divisi sales dan marketing, khususnya untuk menjalankan fungsinya. Yang ketiga, application architecture. Prinsip yang pertama, ketersediaan aplikasi. Yang kedua, kegunaan aplikasi. Dan yang ketiga, mengintegrasikan aplikasi. Deskripsi yang pertama, adanya aplikasi atau sistem yang mendukung aktivitas perusahaan. Deskripsi yang kedua, aplikasi yang tersedia dapat bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Deskripsi yang ketiga, aplikasi yang digunakan perusahaan saling berhubungan. Yang keempat, teknologi arsitektur. Prinsip yang pertama yaitu keamanan teknologi dan yang kedua teknologi standar. Deskripsi yang pertama, teknologi yang digunakan berkualitas dan aman serta pengelolaan software dan hardware harus bijak agar dapat melindungi dari ancaman yang dapat terjadi. Deskripsi yang kedua, teknologi standar yang digunakan perusahaan harus memiliki standar. Berikutnya ada fase bisnis arsitektur, yaitu semakin ketatnya persaingan di bidang retail. Yang pertama, menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Selanjutnya, menyediakan serta memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang kedua, menyediakan proses pengadaan barang yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, ada mengoptimalkan strategi pemasaran untuk meningkatkan proses penjualan, yaitu ada meningkatkan strategi pemesanan yang inovatif. Dan yang kedua, memperluas target pasar. Selanjutnya ada tercapainya kepuasan pelanggan, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan produk terbaik dengan harga yang terjangkau. Berikutnya ada mempunyai teknologi informasi untuk optimalisasi proses bisnis perusahaan, yaitu dengan cara perencanaan dan implementasi TI yang mengikuti perkembangan zaman. Berikutnya ada perancangan enterprise arsitektur Yogya Group, yaitu pengadaan, sales and marketing and service, dan IT support. Selanjutnya ada analisa aktivitas utama dan aktivitas pendukung, yaitu support activity, yang dimana di sini ada keuangan, sumber daya manusia, IT support, dan pengadaan. Di bawahnya ada inbound logistik, operation, outbound logistik, dan sales and marketing, dan pelayanan pelanggan. Di bawahnya di sini ada contoh aplikasi existing, yang dimana front office-nya ada web portal, yang bawahnya ada middle office, dimana ada sales and marketing dan procurement. Selanjutnya ada back office, yang dimana ada security, wireless network, dan reporting. Berikutnya ada fase information system architecture, ya dimana accounting management bagi dua, yaitu warehouse management dan purchasing management. Dan di bawahnya ada sales management, sales and marketing apps, dan marketing management. Selanjutnya ada diagram use case. Pada diagram use case, bagian gudang dapat memasukkan data penerimaan barang dan memasukkan data pengeluaran barang, yang kemudian sistem akan mengupdate dan menyimpan data inventory. Selanjutnya, bagian pembelian dapat melakukan input data order, kemudian sistem akan menyimpan order pembelian.
Untuk bagian penjualan dapat melakukan pemeriksaan data order penjualan dan memasukkan order penjualan yang dibuat oleh customer biasa dan customer spesial. Kemudian bagian akuntansi dapat memantai laporan dan untuk manajer dapat melakukan pemeriksaan laporan. Lalu berikutnya ada diagram activity. Pertama, sistem siap menerima order penjualan, kemudian sistem akan meload data, inventory, dan menampilkan katalog. Selanjutnya ada dua pilihan, apakah customer dapat membuat order penjualan sendiri. Jika tidak, bisa bagian penjualan akan membuatkan order penjualan sesuai yang dipilih oleh customer. Jika customer bisa membuat order penjualan sendiri, customer dapat memilih barang di menu lalu selanjutnya sistem akan menyimpan order penjualan lalu bagian gudang akan mengirimkan barang sesuai order penjualan dan mengupdate order penjualan. Setelah itu bagian gudang akan memasukkan data pengiriman barang, kemudian data tersebut akan disimpan oleh sistem. Selanjutnya ada sequence diagram. Ini menjelaskan lebih rinci bagaimana sistem berjalan. Untuk proses detailnya dapat dilihat pada layar. Untuk presentasi akan dilanjutkan oleh partner saya. Plus diagram. Di tabel customer terdiri dari ID pembeli, nama, alamat, plus transaksi. Di tabel bagian gudang terdiri dari ID barang, nama, jumlah, tambah, edit, hapus, dan simpan. Pada tabel kasir terdapat ID kasir, nama kasir, kelola transaksi, dan transaksi. Pada tabel login terdapat username, password, add, edit, dan hapus. Pada tabel owner terdiri dari username, password, alamat email, cek laporan. Dan yang terakhir di tabel transaksi terdapat nomor nota, nama barang, jumlah, total harga, total barang, kembali, dan input, edit, hapus, simpan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian user interface atau UI. Tampilan awal yaitu halaman login. Berikut adalah tampilan halaman login untuk admin atau pengguna agar bisa masuk ke dalam aplikasi. Berikutnya ada halaman sign up yaitu daftar. Di sini ada kolom first name dan nama pertama dan last name nama terakhir. Dan username nama panggilan, phone number, nomor HP dan email Google dan password. Di sini ada halaman dashboard admin yang dimana ada tampilan bestseller, kategori, subkategori, super subkategori, produk, dan resi. Di sini ada halaman kategori yaitu halaman awal pada web yang dimana bisa melihat shopping dengan cara mengklik elektronik, search, health, sepatu, tas, dan otomotif. Berikutnya ada tampilan admin yaitu halaman produk, dimana di sini bisa melihat produk-produk yang bisa berapa piecesnya dan jenis produk apa aja dan bisa di delete dan diedit. Berikutnya ada halaman shopping cart yaitu halaman keranjang untuk men-check out atau memesan barang tersebut. Arsitektur bisnis. Peneliti kemudian melakukan analisa terhadap beberapa arsitektur bisnis menjadi 3 bagian, yaitu arsitektur bisnis manufaktur, arsitektur bisnis penjualan barang, dan arsitektur bisnis pada jenis pengadaan jasa. Arsitektur bisnis tersebut dirancang untuk memahami konsep dan flow secara keseluruhan sehingga dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya ada kesimpulan, hasil perancangan penelitian enterprise arsitektur PT Carrefour pada fungsi sales dan marketing menghasilkan sebuah output IT roadmap yang merupakan blueprint prioritas proyek yang berisi rentang waktu yang telah ditentukan. IT roadmap ini dapat dijadikan sebagai sebuah rujukan dalam implementasi TI yang terdiri dari penggunaan aplikasi sales dan marketing, perekrutan divisi IT, implementasi dan penggunaan aplikasi terkait sales management dan marketing management.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.